Tanggal 8 Maret tahun 2014, pukul 0.41 waktu setempat, pesawat Malaysia Airlines nomor penerbangan MH370 lepas landas dari Bandara Internasional Kuala Lumpur menuju Beijing. Boeing 777-200R itu mengangkut 239 orang dari 15 negara. Namun sekitar 1 jam setelah mengudara, pesawat secara misterius menghilang dari radar sipil di atas Laut Cina Selatan. Komunikasi terakhir dari kokpit hanya ucapan santai, "Good night, Malaysian 370." Tapi beberapa menit kemudian, transponder mati dan pesawat berbelok tajam ke barat, menyimpang jauh dari jalur seharusnya. Anehnya, radar militer Malaysia masih melacak pesawat melintasi semenanjung Malaysia sebelum benar-benar lenyap di atas Samudera Hindia Selatan. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi di langit malam itu? Upaya pencarian segera digelar oleh lebih dari 26 negara. Namun pencarian sempat tersesat karena hanya mengandalkan radar sipil. Barulah setelah beberapa hari, perusahaan satelit Inmarsat menemukan sinyal otomatis dari pesawat yang terus aktif selama 6 jam setelah kontak terakhir. Dari pola sinyal, disimpulkan pesawat terbang ke arah selatan menuju Samudera Hindia sebelum akhirnya jatuh. Namun tanpa koordinat pasti, pencarian menjadi misi yang nyaris mustahil. Selama bertahun-tahun, misi pencarian dilakukan oleh Australia, Malaysia, dan Tiongkok. Tetapi MH370 tak pernah ditemukan secara utuh. Pada 2018, pencarian resmi dihentikan tanpa hasil yang jelas. Meski begitu, sejumlah serpihan mulai ditemukan. Pada Juli tahun 2015, bagian sayap pesawat ditemukan di Pulau Reunion. Selanjutnya, lebih dari 30 serpihan lain ditemukan di Madagaskar dan Mozambik. Sebagian besar dipastikan berasal dari MH370. Namun hingga kini, bangkai utama, kotak hitam, dan sebagian besar penumpang belum ditemukan. Itu artinya, penyebab kecelakaan pun masih misterius. Di balik angka 239 korban, terdapat kisah-kisah pribadi yang menyentuh. Ada keluarga kecil yang baru pulang liburan. Ada sepasang tunangan muda. Ada 20 karyawan perusahaan teknologi Freescale Semiconductor. Korban berasal dari berbagai latar belakang dan negara. Salah satu yang paling memilukan adalah seorang ibu asal Australia yang kehilangan suami dan 2 anaknya. Ia menunggu berhari-hari di bandara dengan harapan mereka akan kembali berjalan ke arahnya. Para penyelidik menggunakan metode yang belum pernah diterapkan sebelumnya untuk menganalisis sinyal satelit terakhir. Mereka mengandalkan efek Doppler dari sinyal digital untuk memperkirakan arah dan kecepatan pesawat. Kesimpulannya, MH370 kemungkinan besar kehabisan bahan bakar dan jatuh di lautan terpencil, ribuan kilometer barat daya Perth, Australia. Pencarian dilakukan dalam 3 fase utama. Pertama, pencarian di permukaan laut. Kedua, pencarian sonar dan drone laut dalam. Ketiga, pemetaan dasar laut secara mendetail. Australia memimpin sebagian besar pencarian dengan biaya mencapai 160 juta dolar Amerika Serikat. Area pencarian seluas 120.000 km persegi, 2 kali luas Jawa Timur. Pada 2018, perusahaan Ocean Infinity mengambil alih dengan skema bayar jika berhasil. Namun hasilnya tetap nihil. Karena kurangnya jawaban, berbagai teori pun bermunculan. Ada yang percaya pesawat dibajak dan diterbangkan ke pangkalan militer rahasia seperti Diego Garcia milik AS. Meski telah dibantah, teori ini tetap hidup. Ada pula yang menyebut pesawat diambil alih secara jarak jauh oleh teknologi militer. Teori lain menyebut pilot Zahari melakukan tindakan bunuh diri terencana. Namun penyelidikan resmi tidak menemukan bukti kuat akan motif tersebut. Tragedi MH370 mendorong perubahan besar dalam dunia penerbangan. Salah satu dampak langsung adalah peningkatan sistem pelacakan pesawat secara real-time, khususnya di atas laut. Teknologi ATSB kini lebih banyak digunakan.
ICAO juga menetapkan aturan baru soal daya baterai kotak hitam dan sistem sinyal darurat otomatis. Meski begitu, MH370 tetap menjadi simbol betapa teknologi mutakhir belum mampu menjawab semua pertanyaan. Lebih dari 1 dekade telah berlalu, namun MH370 tetap menjadi misteri paling membingungkan dalam sejarah penerbangan. Sebuah pesawat jumbo jet yang hilang begitu saja di era satelit, radar, dan internet, tanpa saksi mata, tanpa jejak pasti. Bagi dunia, ini adalah tragedi. Tapi bagi keluarga korban, ini adalah luka yang tak pernah sembuh. Mereka tak hanya kehilangan orang tercinta, tapi juga kehilangan kejelasan. Mungkin suatu hari, puing utama akan ditemukan, atau kotak hitam akhirnya akan bicara. Tapi hingga saat itu tiba, misteri MH370 akan terus menghantui langit, dan dunia akan terus bertanya, bagaimana mungkin sebuah pesawat sebesar itu bisa hilang tanpa jejak? Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasimu, dan tinggalkan komentar, karena siapa tahu, mungkin kamu punya teori yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetap waspada, karena tidak semua pertanyaan punya jawaban.